Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Salimah Berbagi Ilmu. Masya Allah, kita semua bisa dipertemukan dalam majelis yang insya Allah berkah ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan keberkahan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada qudwah hasanah kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Ketua PD Salimah Kabupaten Ciamis, Ibu Dr. Titin Yuniartin STHI MPD, ibu-ibu seluruh pengurus PD Salimah Kabupaten Ciamis, dan seluruh ibu, umi, teteh, solihah semuanya yang insya Allah berbahagia pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini bisa menjadi jalan pembuka pertemuan kebaikan-kebaikan di kemudian hari. Insya Allah pada hari ini kita akan berdiskusi atau berbagi ilmu mengenai tentang membangun resiliensi sejak dini. Mengapa resiliensi ini harus dibangun sejak dini, dengan kata lain sejak anak-anak gitu ya. Karena karakter ini harus dibangun sejak kecil, di mana ketika sejak kecil akan berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan di tahap selanjutnya. Adapun ketika kita mempelajari resiliensi ini di usia sekarang, itu juga tidak mengapa. Insya Allah ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan yang sebetulnya sama dengan tahapan yang dilakukan pada anak-anak, tetapi memang proses yang nanti akan memberikan sebuah kekuatan pada penerapan atau pada pemahaman mengenai resiliensi itu sendiri. Sebelumnya kita harus memahami dulu ya, apa itu resiliensi? Nah, di sini resiliensi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk bisa bangkit kembali saat mengalami keterpurukan, kemudian kegagalan, kemudian kecewa, kemudian rasa takut, atau juga dari berbagai hal kesulitan yang kita alami dalam kehidupan. Nah, hal ini juga terjadi pada anak-anak itu tidak bisa dipungkiri dalam setiap proses tumbuh kembang, anak-anak mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, ketika kita sebagai orang tua bisa mengelola hal-hal yang sedang dialami oleh anak dalam hal ini adalah sebuah keterpurukan ataupun kesulitan dengan baik dan bijaksana. Nah, ini yang nanti akan menjadi akar bagi tumbuhnya resiliensi seorang anak di masa yang akan datang. Sebelum mengupas lebih dalam mengenai apa itu resiliensi, kemudian mengapa resiliensi itu sangat penting ditumbuhkan atau dikembangkan pada masa anak usia dini atau sejak dini, kita harus mengetahui dulu dasar hukum. Apakah ada nih di dalam Al-Quran yang memberikan sebuah penjelasan mengenai resiliensi gitu atau ketahanan diri. Nah, ketika kita membuka Al-Quran, ya di sini Al-Quran menawarkan konsep gitu ketahanan diri gitu. Ternyata di dalam Al-Quran juga ada dibahas gitu ya, tidak hanya di dalam ilmu psikologi gitu. Jadi ketahanan diri melalui pendekatan iman, kemudian kesabaran, dan pengendalian diri, ini yang mencakup pada ketahanan mental, kemudian fisik, dan spiritual. Nah, bisa kita lihat di dalam surat At-Tolak gitu ya, di sini ayat 2 dan 3, di mana di dalam surat At-Tolak ini
mengenai atau menjelaskan tentang bahwa bertakwa kepada Allah itu sebagai kunci untuk mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 dan 200. Di sini juga disebutkan gitu ya bahwa Allah itu memerintahkan untuk kita itu untuk bersabar, kemudian memperkuat kesabaran dan bersikap tenang karena adanya pertolongan Allah, serta menekankan bahwa orang beriman itu tidak akan lemah dan tidak bersedih walaupun dalam prosesnya kita ada naik turun gitu ya, mengalami kesedihan, kemudian mengalami rasa lemah, futur, tetapi hal itu jangan terlalu berlarut-larut. Kemudian yang ketiga ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 153. Di sini bagaimana menjadikan rasa sabar dan sholat sebagai penolong untuk meraih ketenangan dan mengelola emosi. Masya Allah gitu ya. Berarti Al-Quran sebagai panduan dan pedoman hidup kita ternyata menawarkan konsep ketahanan diri, tetapi terkadang mungkin kita hanya melihat dari sisi satu ilmu psikologis aja gitu. Ternyata Allah juga sudah memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya sebuah resiliensi diri pada seorang manusia. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui dasar hukum di dalam Al-Quran gitu ya. Nah sekarang mengapa gitu resiliensi itu sangat penting untuk kehidupan kita, untuk semua orang. Dan mengapa ini harus diterapkan sejak dini. Yang pertama, karena dengan resiliensi seorang manusia itu akan tumbuh lebih percaya diri. Karena ketika dia mampu menghalau apapun kesulitan dalam dirinya, dia itu akan memberikan atau akan mendapatkan sebuah poin penting dari kesulitan yang dia hadapi, sehingga ketika dia mengalami kesulitan yang sama di kemudian hari akan bisa menyelesaikannya dengan lebih percaya diri. Kemudian yang kedua, tidak mudah menyerah. Nah, ketika kita mampu melewati berbagai kesulitan, tantangan, kesedihan, rasa lemah, kita pun di kemudian hari akan lebih terlatih daya tahan tubuh, kemudian daya pikiran, ruhiyah kita. Sehingga ketika apapun yang terjadi, karena dalam hidup itu kita tuh pada dasarnya menaiki step by step ujian. Jadi ketika ujian di bawah sudah bisa kita lewati, kita juga diberikan ujian selanjutnya. Nah, ketika sudah tumbuh resiliensi, apalagi sudah tumbuh sejak dini, nah ini akan menghasilkan pribadi yang tidak mudah menyerah. Terus kemudian yang ketiga, akan lebih mampu mengelola emosi gitu ya. Jadi ketika kita misalnya wajar ketika kita menangis, sedih, merasa kecewa dan lain sebagainya, wajar, itu harus dikeluarkan. Tetapi bagaimana emosi itu bisa kita kelola dengan baik sehingga ada fasenya kita merenung dulu gitu ya, kita mencurahkan perasaan dulu, setelah itu kita pun harus bisa bangkit, dan emosi itu ketika kita mampu mengelola dengan baik, maka kita pun akan segera bangkit karena kita sudah bisa mengelola emosi yang ada pada diri. Kemudian yang keempat, kita akan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Nah, karena kita sudah percaya diri, kemudian mudah menyerah, kita mampu mengelola emosi. Jadi apapun tantangan demi tantangan yang diberikan kepada kita itu. Nah, ini akan menjadi atau menguatkan kita untuk siap menerima apapun yang akan diberikan dalam hidup kita. Karena kan hidup itu sejatinya kan tentang ujian dan tantangan, kemudian kita harus bergerak gitu ya. Jadi ketika tantangan hidup itu muncul dan kita tidak mempunyai resiliensi, maka kenapa gitu banyak orang yang down terus, kemudian akhirnya tidak bisa menerima takdir. Nah, ini berhubungan dengan resiliensi yang ada pada diri seseorang. Kemudian yang kelima, yang sebagai output-nya gitu ya, akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan tenang. Jadi bukan hanya tangguh, tapi tenang gitu kan. Terkadang ada yang tangguh, tapi gurung-gusuh gitu ya. Nah, dengan resiliensi ini justru bisa menghasilkan atau membangkitkan, menumbuhkan sebuah pribadi yang tangguh dan tenang. Nah, oleh karena itu
ada sebuah kalimat ketika misalnya anak-anak mau melakukan apa-apa itu, kita jangan sering terlalu mengucapkan kata cepat, ayo cepat, tetapi mohon tenang, mohon pelan-pelan. Nah, sebetulnya itu sounding yang akan kita masukkan kepada anak. Jadi bahwa dalam menghadapi sesuatu itu harus dengan tenang, dengan pelan-pelan, terurusuhan, tegurung-gusuh gitu ya, seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui bahwa resiliensi itu sangat penting ya. Nah, bagaimana nih cara membangun resiliensi baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk putra-putri kita tercinta ataupun nanti calon anak kita gitu ya. Nah, bagaimana ini caranya? Nah, di sini ada beberapa cara, di antaranya yang pertama, kita harus bisa memvalidasi emosi kita ataupun anak kita gitu ya. Jadi validasi emosi itu penting. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa terpuruk, kita harus bisa mengeluarkan rasa sedih yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan sampai, apalagi ada sebuah kalimat yang suka seperti ini disampaikan ke seorang ibu atau seorang ayah kepada anak, "Jangan sedih ya, kamu itu laki-laki, kamu harus kuat," gitu. Nah, sebetulnya ini kalimat yang harus kita perbaiki dengan kalimat misalnya, "Kamu sedih ya?" Kita harus tanya dulu, mengapa anak kita sedih, mengapa diri kita sedih. Kita harus tanya dulu. Kalau kita kepada anak mungkin kita bertanya, kalau kita pada diri sendiri, kita menanyakan, berdialog dengan diri, "Mengapa kita sedih?" Sebenarnya apa yang menyebabkan kita sedih? Jadi kita harus tahu dulu, harus runut dulu apa yang membuat perasaan kita menjadi tidak enak, menjadi sedih. Akhirnya kan kita tahu nih, oh iya, mainannya rusak, oh iya yang membuat kita, sakit hati teh kita tidak diajak gitu misal. Sehingga ketika kita mengetahui apa yang menyebabkan, rasa sedih dalam diri kita juga nanti akan mencoba, eee, menetralkan. Oh, perasaan sedih muncul karena mainannya rusak. Berarti apa nih yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa mainan rusak ya, kita masih bisa memperbaiki. Kalau misalnya mainan rusak dan rusaknya parah, kita bisa membeli tapi ada prosesnya, kita harus menabung dulu. Nah, itu jadi ketika ada permasalahan itu harus sampai sedetail itu kita bisa menyikapinya. Kemudian yang kedua adalah ajari anak kita atau diri kita menghadapi masalah bukan menghindar gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan, jangan langsung di-cut, misalnya anak menangis langsung diberi permen biar repeh supaya kita tidak panik, supaya kita tidak pusing. Kemudian ketika anak nangis atau tantrum, kita langsung segera bagaimana nih caranya, membuat anak bisa diam dengan cepat gitu. Nah, bukan seperti itu, tetapi ketika anak sedang mengalami masalah, kita harus bisa merunut, mengetahui, memvalidasi emosinya, kemudian kita mencari solusi. Jadi anak juga harus diajari bagaimana bisa keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Karena ketika kita selalu mengcover, kalau Sundanya mah membentengi gitu ya, mempin apa namanya teh, mindingan gitu ya, membentengi. Nah, itu nanti anak akan tumbuh menjadi seorang anak yang tahu masalah tetapi tidak tahu mencari solusinya bagaimana dan atau anak ini juga akan merasa bahwa, "Ah, tenang ada orang tua yang akan selalu menolong." Nah, nanti juga akan tumbuh ketika dewasanya, "Tenang ada mama, ada bapak," atau, "Tenang ada teman nih yang selalu menolong," gitu. Padahal di sini nanti akan berkaitan dengan konsep keimanan kepada anak yang harus ditumbuhkan juga sejak dini. Jadi ketika menerima masalah bukan menghindar, tetapi kita juga harus bisa menyelesaikan dan kita juga harus percaya bahwa kita mempunyai Allah yang senantiasa akan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah jadilah contoh resiliensi. Nah, berarti kita sebagai orang tua juga harus bisa tangguh gitu dan tenang. Nah, itu poinnya, tangguh dan tenang. Sehingga ketika kita bisa memberi contoh, anak juga kan akan melihat bagaimana ayah dan ibunya ketika menghadapi setiap persoalan. Misalnya anak melihat kita menangis, bertanya, "Kenapa Bunda? Kenapa Ayah menangis?" Kita mungkin bercerita. Nah, itu juga sebetulnya akan memberikan sebuah ilmu secara real kepada anak secara konkret ketika misalnya bagaimana kita menyelesaikan masalah yang dihadapi, oleh kita. Kemudian yang selanjutnya adalah
biarkan anak mengalami kesulitan kecil. Nah, jadi ketika anak tetiasa muka permen, bungkus permen, tetiasa muka pantot, tetiasa ngagunting, itu jangan langsung kita ambil alih, tetapi bagaimana kita mengarahkan, memberikan alat, misalnya, Bunda, Ibu, Umi, bagaimana ini membuka permen? Coba bisa nggak dengan tangan adik? Coba bisa nggak dengan alat bantu gunting? Nah, kita harus memberikan dulu alat atau memancing anak untuk bisa menyelesaikan dulu permasalahan-permasalahan kecilnya. Jadi di sini memang ada semacam dialog yang harus disampaikan kepada anak sehingga dari dialog ini akan memotivasi anak bahwa oh iya ya, aku ternyata bisa. Oh iya ya, saya ternyata mampu membuka permen tanpa meminta bantuan. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada proses bukan hasil. Nah, di sini juga ketika akan membangun sebuah resiliensi, kita jangan berfokus pada output, pada hasil. Misalnya gini, anak nangis, berarti apa yang harus segera kita lakukan supaya anak bisa cepat berhenti menangisnya. Nah, itu berarti kita fokusnya pada hasil. Tetapi kita lupa proses yang harus dijalani oleh anak ketika anak menangis itu. Anak harus mengetahui dulu proses mengurai emosinya, meregulasi emosinya gitu. Sehingga dari tahapan itu ketika anak sudah mulai masuk dalam proses itu, kita naik ke proses selanjutnya gitu. Jadi rangkaian proses masalah yang dihadapi oleh anak itu perlu tahapan demi tahapan yang harus kita bantu sehingga anak itu akan berproses dengan baik, akan mengenali permasalahan, memahami sehingga anak tersebut akan tahu solusinya harus seperti apa. Apalagi kalau kita pancing nih kreativitas anak. Misalnya kalau ada permasalahan A, apa nih di Kak yang harus kita lakukan? Nah, secara otomatis kan anak nanti akan mengucapkan sepatah atau sekalimat, 2 kalimat gitu ya. Kita kan jadi paham juga, oh anak kita itu belum paham mengenai hal ini. Oh anak kita itu sudah paham mengenai hal ini. Jadi ketika yang 5 faktor tadi dibangun sejak dini, nah insya Allah di masa selanjutnya, di masa anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, setahap demi setahap anak akan mengetahui bagaimana, akan memahami dulu bahwa dalam hidup itu selalu ada masalah. Di sekolah ada masalah, pindah sekolah ada masalah, dimanapun ada masalah, kemanapun langkah kaki kita pergi selalu ada masalah. Tetapi jangan khawatir, karena kita sendiri sudah kuat, kita sendiri bisa tenang menghadapi permasalahan tersebut karena kita memiliki resiliensi. Kalau bisa diperumpamakan seperti imunitas dalam tubuh ya, kalau anak yang senantiasa tidak boleh kehujanan, tidak boleh bermain tanah. Nah, biasanya imunitasnya tidak akan terbangun, tetapi ketika kita menstimulus anak itu kan basic fitrahnya anak itu kan harus bermain dengan unsur alam. Sehingga ketika anak mungkin sedikit kotor atau kena basah tidak akan cepat flu, tidak akan gampang panas dan lain sebagainya. Nah, ini juga proses di dalam imunitas tubuh. Begitupun juga di dalam secara psikologinya gitu. Nah, ketahanan diri ini perlu dibangun, perlu ditumbuhkan, dan nanti perlu dikembangkan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada secercah yang bisa membuka wawasan kita. Mungkin ada hal yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.